Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi pagi. Syukur pagi hari ini kita boleh ada sebagai rumah kita adanya. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya ajak saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari.
berkuasa atas surga, Engkau yang berkuasa atas bumi. Kami ada di dalam kuasa-Mu, kami berada dalam pemeliharaan-Mu. Kalau keberadaan kami saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat kuat, semua karena kemurahan-Mu. Dan biarlah pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan membawa sembah, puji, dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan kami pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami sudah serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kau yang beracara di tengah-tengah kami, biarlah serangkaian acara berada dalam kekuasaan-Mu, sehingga kami merasakan suasana surgawi mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Allah, kita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Tidak ada Allah lain selain Dia. Yesus kita luar biasa. Ada kuasa di dalam namanya. Engkau yang berkuasa.
berbicara tengah-tengah kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang saudara. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi orang Kristen sejati. Kita akan membuka Alkitab kita Kolose pasal yang ke-1 ayat 4 dan 5. Kolose 1 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Untuk kita menghargai firman Allah, mari kita berdiri, kita mau baca bersama saudara. Siap? Amin. 1, 2, 3. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Silakan duduk. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Puji nama Tuhan. Menjadi orang Kristen sejati adalah mereka yang percaya akan pengampunan Tuhan. Menjadi orang Kristen sejati adalah mereka yang merenungkan firman Allah, mereka yang mencintai Taurat Tuhan. Menjadi orang Kristen sejati adalah mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan menjadi orang Kristen yang sejati membenci dosa. Dan menjadi orang Kristen yang sejati adalah orang yang mau mengasihi sesamanya. Dan yang terakhir, menjadi orang Kristen sejati adalah mereka terdorong untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sejati. Jemaat Kolose adalah jemaat atau orang-orang Kristen yang sejati. Meskipun mereka hidup dalam dunia yang banyak masalah, yang banyak pergumulan, yang banyak tantangan hidup, namun mereka adalah orang-orang yang menghadapi segala tantangan bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang keempat mengatakan, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Paulus mendengar apa yang disampaikan, apa yang sudah diberitakan itu menjadi berkat. Dan Paulus mengetahui bagaimana iman orang-orang di sini. Dan dikatakan orang-orang Kolose adalah orang-orang yang konsisten pada kekristenannya, saudara. Konsisten artinya tidak berubah, tetap. Dan dia selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat Kolose yang didirikan oleh orang-orang di Efesus, dan kita melihat bersama melalui pelayanannya orang-orang dari Efesus itu terbentuklah gereja atau jemaat di Kolose. Dan namun demikian Paulus menaruh kasihnya, perhatiannya kepada mereka dan mengirimi mereka surat untuk apa? Untuk menguatkan mereka di saat mereka tidak mampu, di saat mereka banyak pergumulan, dan lewat surat yang Paulus sampaikan itu menguatkan mereka. Dan inilah kebenarannya, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Kolose, yaitu mereka menjadi orang Kristen yang konsisten, saudara. Kalau kita melihat kadang banyak pergumulan kita hadapi, kita sepertinya orang yang mungkin merasa tidak mampu. Oh Tuhan, mana Tuhan kalau mau Tuhan ada? Tapi kenapa Tuhan beri, Tuhan izinkan masalah pergumulan? Namun jemaat Kolose adalah jemaat yang selalu menjadi orang-orang Kristen sejati. Mengapa? Karena dia menjadi orang Kristen yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang berharap kepada kuasa Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu membawa nama Tuhan itu dalam hidupnya sebagai kekuatannya. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, ciri
Kita kembali, kita buka lagi ke Kolose pasal ke 1 tadi. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Memiliki kasih. Kalau kita bicara, kita sampaikan hanya bilang kasih, aku mengasihi engkau, gitu Bangor, gampang ya Bu. Tapi untuk mempraktekkan tuh sulit banget saudara. Kita lihat bersama-sama hal yang pertama. Jemaat Kolose, dia memiliki kasih. Dia memiliki pengharapan dalam hal yang pertama, memiliki kasih. Pengorbanan Kristus membuat jemaat di Kolose selalu menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Selalu memberitakan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan sudah mati buat mereka dan menyelamatkan mereka. Dan jemaat Kolose membangun kasih di antara mereka satu dengan yang lain dan berdasarkan karya Yesus dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa saudara. Kenapa? Karena mereka menjalankan, memiliki kasih itu sendiri. Dan mari kita menjadi jemaat Tuhan juga belajar untuk memiliki kasih. Mempraktekkan kasih di antara orang percaya. Adalah ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kuliah dia bacamu apa? Kemuliaan Raja. Saat ini kalau kita bertemu, kita memang tidak bersalaman saudara ya. Namun tetap kita memiliki kasih, amin. Aku mengasihi saudara semuanya, amin. Apakah saudara mengasihi saya? Puji Tuhan ya. Praktek kasih di antara orang percaya. Ini jemaat Kolose lakukan. Melangkah lebih maju dalam imannya sebagai umat percaya untuk memberikan dirinya bisa mengasihi orang lain. Di sini dikatakan kasihmu terhadap semua orang kudus. Bukan cuma aku mengasihi sama kamu karena kamu mengasihi aku, bukan. Tapi mengasihi kepada semua orang, mau mereka mengasihi atau tidak. Jemaat Kolose menjadi kekuatan buat kita. Puji nama Tuhan. Kita lihat bersama-sama saudara, bagaimana jemaat ini menjadi teladan dalam hidup ini. Dan mereka adalah teladan dalam hidup sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang memberikan kasihnya dan yang menguatkan iman pengharapan mereka. Apabila ada jemaat satu yang lemah, dikuatkanlah mereka. Maka bersama-sama mereka kembali beribadah. Kita mengasihi orang yang dapat dipercayai, betul? Betul? Gak mungkin dong tiba-tiba kita mengasihi orang yang belum kita kenal. Tapi Bapak Ibu Saudara akan mengasihi orang apabila orang itu bisa dipercaya, betul? Jawab sendiri ya. Mempercayai seseorang itu gak gampang saudara. Kita baru dapat mempercayai seseorang apabila kita sudah tahu mengenal siapa dia itu. Ya. Dan kita mengasihi orang itu gak gampang ya, asal bilang aku mengasihi kamu, belum tentu tulus dari hatinya. Orang itu adalah orang pilihan atau sahabat karib, baru kita bisa mengasihi. Mungkin seperti itu ya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita tahu siapa Allah kita. Amin. Siapa Tuhan kita yang kita percaya, yang kita andalkan. Maka mari kita mau mengasihi Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup ini, bagi dalam masa-masa pandemi seperti ini saudara, ayo kita mau belajar berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan. Karena hidup kita gak lama saudara. Subuh tadi saya mendapat kabar ada teman kami, seorang teman di DPC ya, dia pengacara dan suaminya dipanggil Tuhan. Ini beberapa hari dia di rumah sakit. Sedih banget. Nah ini dia saudara, sahabat, seorang pilihan, sahabat karib, baru kita bisa mengasihi. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Mari kita mau semakin mengenal dia. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan ya. Belajar untuk mengasihi Tuhan dan mari mengenal dia. Kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan semakin kita percaya, maka semakin kita mengasihi Tuhan. Amin. Semakin percaya. Aku percaya Engkau ajaib, Kau turun tangan untuk memulihkan kita. Lalu yang kedua, apakah ciri menjadi orang Kristen sejati? Memiliki iman. Tadi kita kembali Kolose 1 ayat 4. Oleh karena imanmu, karena kami telah mendengar tentang imanmu. Iman mereka kepada siapa? Kepada Kristus Yesus.
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Apakah iman kita makin kecil? Apakah iman kita makin mundur? Apakah iman kita makin dewasa, makin besar, makin kuat dalam Tuhan? Kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti ini, mungkin ada orang berpikir, aduh Tuhan, apa yang terjadi? Namun mari tanggalkan segala masalah beban kita kepada Allah, dibawakan ke Tuhan, dan katakan dengan kita memiliki iman, aku percaya masa depanku adalah masa depan yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Haleluya. Milikilah iman, milikilah percaya kepada Allah. Dan orang yang percaya kepada Kristus, mereka memiliki iman dan hidupnya akan sesuai dengan imannya, saudara. Kalau yang beriman pada Tuhan, dia akan terus mencari Tuhan. Dia akan terus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Walaupun banyak masalah. Kapan corona ini berakhir? Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi kita percaya setiap hari Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya buat saya dan saudara. Amin. Menjalani hidup dengan iman percaya kepada Allah. Membawa hidup ini terus dekat. Saat saya mendengarkan lagu yang waktu minggu lalu Pak Freddy bersama singer itu naikkan, saya bisa mencucurkan air mata. Dia menyediakan yang kita perlu, saudara. Sungguh luar biasa. Dan iman itu yang harus kita miliki. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat Bapak Ibu, saudara-saudari tetap percaya, tetap beriman kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Beriman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita bisa bersama-sama baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Tuhan. Pendengaran oleh firman Tuhan. Mendengar orang-orang. Mendengar setiap kita membuka melihat televisi, pandemi, corona, COVID-19 dan lain-lain. Banyak yang terjadi sekarang ini mungkin mengagetkan kita. Kadang ada orang berkata, gak takut dengan corona. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita mau belajar untuk berjaga-jaga. Kita pun tidak harus mengatakan saya beriman, saya pasti dijauhkan corona. Enggak, saudara, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita. Amin. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Maka dari itu mari kita mau beriman kepadanya, percaya kepadanya, andalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu akan membuat saya dan saudara makin belajar untuk teguh dalam iman, makin mengaminkan setiap firman Allah, dan makin belajar untuk berserah, berjalan di dalam rencana Tuhan. Maka kita akan luput dari semua bahaya di dunia ini. Karena apa? Karena kita beriman kepada Allah. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu memberikan kekuatan pada kita. Mari tetaplah aku beriman kepada Allah. Selanjutnya, orang yang percaya harus senantiasa hidup di dalam imannya. Supaya apa? Supaya mereka tetap kokoh, mereka tetap kuat, mereka tetap berdiri teguh atas firman Tuhan. Bible, kembali kepada firman Allah, saudara. Firman Tuhan yang meneguhkan engkau saat engkau tidak bisa tidur, engkau selalu merasa khawatir baca firman Tuhan, maka engkau akan tenang, saudara. Beberapa bulan sebelum kita diizinkan beribadah, kami selalu bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Tolong Tuhan, biarkan izinkan kami beribadah dan puji Tuhan. Tuhan buka jalan untuk kita beribadah. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Yes. Allah kita dahsyat. Amin. Kita diberi kesempatan untuk beribadah. Iman kita makin dewasa, iman kita makin bertumbuh, iman kita makin sungguh-sungguh dalam Dia. Seperti jemaat di Kolose,
selamatnya, yang adalah kekuatannya. Mari kita bersama-sama akan lihat bersama selanjutnya. Hal yang terakhir, yang ketiga adalah ciri orang Kristen sejati adalah memiliki pengharapan. Yesus harapan jiwaku. Amin saudara. Yesus pelepas hidupku. Luar biasa saudara. Kita buka, kita akan baca ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Dasar pengharapan kita adalah Injil, yaitu Yesus Kristus. Dan kita memiliki pengharapan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang sesuai dengan Alkitab. Dan inilah pengharapan kita. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Datang kepada Allah. Kau memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dia berkuasa menolong, Dia berkuasa menguatkan engkau. Orang lain mungkin rebah. Saya masih ingat waktu persekutuan di Gohanju sampaikan 1000 rebah sebelah kananku, ribu-ribu rebah sebelah kiriku, tapi Dia Tuhan akan selalu menopang kita. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku. Saudara, mari angkat tangan buat Tuhan bahwa engkau memiliki pengharapan di dalam Dia. Percaya yang mustahil buat kita, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Apa yang terjadi sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, 2-3 tahun yang akan datang, percayakan diri kepada Tuhan, karena Dia yang menguasai hidup kita. Berharap sepenuhnya pada Tuhan, saudara. Karena Tuhan pengharapan kita. Pengharapan seperti saus, saudara. Saus yang akan terus kita masukkan, terus kita berharap kepada kuasa Tuhan. Alkitab berjanji tentang pengharapan itu dan ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa firman kebenaran itu, yaitu adalah Injil itu sendiri, Alkitab sendiri menjadi jaminan buat saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu takut, gentar, khawatir. Mari kita mau berserah kepada Allah. Karena kekuatan kita itu sangatlah kecil, tapi kekuatan Tuhan sangat dahsyat. Amin. Amin saudara. Kita baca dulu Kolose 1 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang dicipta. Kapal yang bersauh di pelabuhan itu ditambahkan pada baja-baja pengikat kapal itu sendiri. Pada saat kapal berhenti di tengah laut, saudara, jangkar-jangkar itu akan diturunkan ke dalam laut, maka kapal itu akan diam. Demikian pula dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pengharapan kita ibarat Saul yang kuat. Mari percayalah engkau berharap kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-19 kita akan lihat bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19 kita bisa baca. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauya dan aman bagi jiwa, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Yesus yang menyerahkan dirinya terbukalah. Yesus yang memberikan dirinya buat saya dan saudara, buat kita, mengampuni kita. Maka Dialah pengharapan yang tidak pernah lain. Pengharapan yang kita sanggup andalkan. Mari kita mau belajar untuk memiliki iman ibarat Saul yang kuat. Sejauh mana Saul iman kita kepada Allah, saudara? Sejauh mana kita bersandar kepada Allah? Pengharapan itu harus kita benar-benar kerjakan. Karena kita tidak dapat melihat kuasa Allah apabila kita tidak berharap sepenuhnya akan kuasa Allah itu sendiri. Pengharapan adalah aset buat saya dan saudara. Pengharapan adalah harta buat
pengharapan buat apa kita mengikut Tuhan? Karena kita punya pengharapan, maka kita belajar untuk mengiring Allah sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan, memiliki kuasa Allah dan milikilah kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup ini. Apabila kita mau selalu berharap kepada Tuhan, berharap kepada kuasanya. Pengharapan adalah kekuatan kita, saudara orang percaya. Kalau kita nggak punya pengharapan, buat apa kita? Kita mau mengandalkan siapa? Mau mengandalkan apa? Dunia penuh dengan banyak persoalan, pergumulan, banyak malapetaka, banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita pikirkan, dan kadang itu mengejarkan hati, menciutkan hati. Namun apabila kita mau selalu berharap kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati, merasakan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita mulai bersama-sama. Hiduplah engkau sepanjang hidup ini dalam dunia ini. Belajarlah untuk mengasihi, belajarlah untuk memiliki iman, belajarlah untuk memiliki pengharapan. Karena di dalam pengharapan itu ada kuasa Tuhan. Belajarlah engkau berjalan ke arah yang pasti. Tujuan kita satu, saudara. Kemana kita akan melangkah? Ke surga yang mulia. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Saudara, kemana lagi? Di dunia kita mengalami damai sejahtera, berpengharapan, dan saat Tuhan panggil nama kita, di surga kita bersama dengan Bapa di surga yang mulia. Damai. Tidak lagi mendengar kata corona. Kita lagi hidup dalam kondisi gelisah, galau, duka, dan mungkin banyak pergumulan lagi. Satu hal yang perlu kita lakukan, mari tetaplah engkau berpengharapan. Dan kita belajar untuk menikmati hidup ini, belajar untuk merasakan bahwa Tuhan, Kau punya kuasa. Kalau pengharapan kami di saat badai bergelora, kepada siapa kita berlindung? Hanya kepada Tuhan. Di saat kita tidak mampu, kepada siapa kita meminta tolong? Hanya kepada Allah. Maka berpengharapanlah engkau kepada kuasa Tuhan, saudara. Dan yang terakhir yang perlu kita lihat bersama-sama, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Yesus atau kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, mari hiduplah engkau setiap hari untuk belajar engkau hidup lebih baik dari hari yang kemarin. Berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Membaca firman Tuhan itu harus kita lakukan. Memuji Allah, menyembah Allah sebagai ukupan harus kita kerjakan. Supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Tadi 3 hal yang sudah saya sampaikan, memiliki kasih, memiliki iman, dan memiliki pengharapan. Mari, milikilah pengharapan terus pada Yesus. Karena saat Yesus akan datang kembali mengumpulkan kita, kita akan selalu ada dalam kuasanya, masuk dalam sukacita Allah, dan masuk dalam kemuliaannya. Kita bersyukur pagi hari ini, biarlah engkau tetap hidup dalam kasih, hidup dalam iman, dan hiduplah engkau dalam pengharapan. Apapun terjadi, biarkan itu terjadi, dan kita berdoa biar Tuhan yang selalu memberikan kita pengharapan itu dan menguatkan engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan memberkati. Kita berdiri. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu menjadi harapan kita satu-satunya, yang layak kita andalkan. Dialah kekuatan kita. Haleluya Yesus. Kita perlu Yesus menolong hidup kita, saudara. Kita perlu Yesus yang memberikan kekuatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok kemudian hari. Namun mari belajarlah memiliki kasih, milikilah iman, dan milikilah pengharapan di dalam Yesus. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja melawan engkau senantiasa. Haleluya. Ku
memberikan firman-Mu kepada kami. Dan biarlah firman-Mu mendatangkan kekuatan kami di tengah-tengah pandemi yang ada ini Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk terus hidup di dalam kasih, iman, dan bahkan menempatkan Tuhan sebagai pengharapan kami. Sehingga di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami tetap berada dalam kemenangan. Bahkan hidup kami tetap berdampak buat orang lain. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus memberikan pewahyuan yang baru, sehingga firman Allah yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap sidang jemaat. Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persepuluhan dan persembahan kami, dan kiranya apa yang kami berikan di hadapan-Mu, kami kembalikan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berkenan, dan bahkan boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini, Tuhan Kau yang tolong kami, berkati kami. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Kami bertemu kembali dengan keluarga kami, berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk menikmati Tuhan pagi hari ini. Cinta kasih dari Tuhan tertuju padamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkati keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang mengasihimu, membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak